semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke, di kesempatan hari ini saya sudah siapkan ada 5 pertandingan yang nanti saya akan bahas buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, di mana di 5 laga kita yang kemarin ini kita sini kita agak terkejut di laganya AS Roma versus Ludogorets ini ya bosku. Nah, di sini AS Roma yang ketinggalan selisih 1 gol ya bosku. Sini sangat mengejutkan banget ya bosku. Padahal di sini kalau kita lihat dari line up-nya AS Roma itu dia hampir mengeluarkan line up atau pemain-pemain yang sering dimainkan di babak awal ya bosku, atau ini line up full tim yang terbaik ya bosku kalau menurut analisa saya. Di sini AS Roma malah ketinggalan ya bosku di babak kedua, itu keduluan tinggalan, dan kembali Ludogorets bisa mengantongi gol ya bosku di menit-menit akhir. Ya sangat sayangkan sini ada 2 menit yang kita tumbang, dan sini di PSV kemarin saya perkirakan PSV ini bisa mengantongi 1 gol di babak pertama ya bosku. Ternyata sini PSV malah kebobolan di babak pertama ya bosku. Sini Bodo Glimt yang mengantongi kemenangan di babak pertama itu dengan hasil 0-1 ya bosku, dimenangkan Bodo Glimt, dan PSV ini mampu mengalihkan keadaan di babak kedua. Oke. Nah, di laga kita yang kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti saya tampilkan aja rangkumannya di awal video. Di sini saya akan bakalan bahas laga saya yang nanti malam. Oke, di sini kembali saya akan bahas ada 5 laga top Eropa yang bakalan tampil atau bermain untuk laga nanti malam ini. Oke, di sini saya akan bakalan bahas laga yang pertama itu dari laganya Bundesliga Jerman 2 ya bosku, di mana sini ada tuan rumah Holstein berhadapan dengan Hamburger. Oke. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara sini Hamburger lagi berada di performa yang bagus, itu menempatkan posisinya berada di peringkat 2. Dan kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya bosku, ini sini emang Hamburger hanya baru mengadang 1 kali kekalahan, dan begitupun Hamburger ini kebobolannya agak sedikit ya bosku, tidak terlalu banyak kebobolan. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa kalau kita lihat dari laga head to head di sini cukup seimbang ya bosku, dan di laga head to head terakhir itu dimenangkan oleh Holstein Kiel ya bosku dengan skor 1-0. Kalau menurut analisa saya laga nanti malam ini bakalan terjadi overgoal. Tuan rumah yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak 1 gol, dan di sini Hamburger bisa mencetak 2 gol ya bosku kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini. Hamburger di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2-3 1/4 untuk laga nanti malam. Paling sedikit laga ini bakal terjadi 3 gol kalau menurut analisa saya. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua. Di sini saya ada di Bundesliga Jerman ya bosku, di mana sini ada tuan rumah Werder Bremen berhadapan dengan Augsburg untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi line up sini cukup berat bagi bintang tamu karena ada beberapa susunan pemain yang bakalan tidak tampil untuk laga nanti malam, atau di sini cukup berat ya bosku bagi bintang tamu yang bermain di tandang untuk laga nanti malam ini. Tapi kalau kita lihat emang dari standing klasemen setara di sini Werder Bremen ini menempati peringkat 8, sedangkan Augsburg lagi berada di performa yang kurang bagus, itu menempatkan posisinya berada di peringkat 16 ya bosku. Di sini kita bisa lihat performa Augsburg di 5 laga terakhir itu dia mengalami penurunan performa. Dalam 5 performanya itu hanya mengantongi 1 kali kemenangan ya bosku. Nah, jadi kalau kita lihat emang dari laga head to head 2 klub ini cukup seimbang, tidak menutup kemungkinan di sini Bremen kembali bisa mengantongi kemenangan. Setelah saya lihat dari skill line up ataupun statistik. Oke, jadi di sini saya lebih menyarankan bos-bosku semua untuk lawan nanti malam pegang Bremen di handicap tengah atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman pilih bisa digas, jika kurang bisa di skip.
Dan di laga kita ketiga di sini saya pergi ke Liga Prancis 1 ya bosku, di mana sini ada Lens yang berhadapan dengan Troyes. Kalau kita lihat dari segi Lens up ya bosku, ini ada 5 pemain dari tuan rumah dan 3 pemain dari bintang tamu yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau kita lihat dari 5 laga masing-masing perjalanan dua klub ini, di sini performanya Lens lebih diunggulkan. Kalau kita juga lihat dari laga head to head, Lens ini lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Oke, saya rasa untuk laga nanti malam ini Lens kembali bakalan mengantongi kemenangan ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini, pegang Lens di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next ke laga kita yang keempat, di sini saya ada di La Liga Spanyol, di mana ada tuan rumah Girona berhadapan dengan Valladolid ya bosku untuk laga nanti malam ini. Nah, kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara di sini, kalau kita lihat Girona ini performanya ini cukup stabil ya bosku. Oke, di sini Valladolid banyak banget kebobolan ya bosku. Itu sudah kebobolan 8 gol ya bosku. Dan kalau kita juga lihat dari performanya Valladolid ini, pertahanan dari Valladolid ini agak redup ya bosku. Oke, atau ini agak kendor performanya atau lini depan dari Valladolid. Kemungkinan untuk laga nanti malam ini bosku, Girona yang bermain di kandang, saya rasa Valladolid ini agak kesulitan untuk bisa mencetak gol ya bosku. Dan Girona ini saya rasa tidak terlalu banyak untuk laga nanti malam mencetak gol. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal. Kalau juga kita lihat dari laga head to head, itu kebanyakan laga dengan under goal. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Girona di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kelima atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di La Liga Spanyol 2, di mana sini ada Las Palmas berhadapan dengan Leganés. Oke. Kalau kita lihat dari performa ya bosku, di 5 laga terakhir yang masing-masing dua klub ini jalani, di sini performanya Las Palmas ini lebih mendominasi ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, kita bisa bilang performa dua klub ini cukup seimbang. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini ya bosku, dari standing klasemen sementara, pertahanan dari Las Palmas ini juga cukup bagus ya bosku. Hanya kebobolan 1 gol, dan sini Leganés kebobolan 5 gol. Oke, dalam 4 laga terakhirnya. Jadi kalau saya rasa ya bosku, Leganés ini agak sulit untuk bisa membobol pertahanan dari Las Palmas kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Las Palmas di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, di mana bos-bosku nanti bisa pakai acuan atau pertimbangan untuk laga nanti malam. Jika sehati bisa digas, jika kurang bisa skip. Utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Oke ya bosku, sampai jumpa nanti di next video kita berikutnya. See you and bye bye.